Video kalian sepi gara-gara thumbnailnya jelek banget. Pengen thumbnail yang model kayak gini, atau kayak gini. Tonton terus sampai selesai, jangan skip videonya. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal share tutorial bagaimana caranya membuat thumbnail YouTube yang menarik, dan bukan hanya menarik tapi bisa menarik perhatian orang untuk ngeklik dan nonton sampai selesai, teman-teman ya. Istilahnya ada punya stopping power setelah orang scroll dan akhirnya mereka berhenti untuk ngeklik videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Oke, kita masuk di tutorialnya. Thumbnail bikin banyak viewers. Bagaimana caranya? Nah, pakailah font yang mudah dibaca, teman-teman. Jadi seringkali teman-teman pakai font-font yang aneh-aneh, font-font yang sesuai dengan selera, seolah-olah pengen jadi keren tapi ternyata malah tidak bisa terbaca, malah menyusahkan viewers untuk ngeklik, menyusahkan orang untuk ngeklik ya, teman-teman. Jangankan nonton, baca thumbnailnya saja agak-agak susah. Keterangan yang ada di thumbnailnya agak-agak susah dibaca, membuat orang berpikir. Ingat ya, kunci dari thumbnail yang bisa menarik perhatian adalah tidak membuat orang berpikir, tidak membuat orang bertanya, dan sekali nonton, sekali lihat thumbnailnya orang sudah paham. Setelah paham mereka langsung ngeklik. Oke, jadi bagaimana caranya mereka supaya bisa paham? Pakailah font atau huruf yang gampang dibaca, sehingga mereka tidak bertanya lagi, ini apa sih maksudnya, bacaannya apa sih. Nah, setelah kalau misalnya thumbnail kalian fontnya jelas, gampang dibaca, orang membaca keterangannya langsung paham dan akhirnya langsung ngeklik, teman-teman. Oke. Yang berikutnya ini yang paling penting, warna adalah kunci. Color is key. Gitu kali ya. Jadi warna adalah kunci. Jadi buat teman-teman, sebagus apapun thumbnail kalian, semenarik apapun thumbnail kalian, setajam apapun thumbnail kalian, tapi kalau penempatan warnanya salah, so yang terjadi adalah orang akan salah paham. Sebenarnya thumbnail ini tidak clickbait, jadinya clickbait. Oke, jadi teman-teman harus memahami ya. Ini dia warna. Pengertian dari atau filosofi atau psikologi dari warna merah. Warna merah ini adalah melambangkan keberanian. Jadi kalau misalnya konten-konten yang melambangkan keberanian, semangat dan lain sebagainya, jangan pakai warna selain merah, misalnya biru. Wah, itu sangat-sangat tidak nyambung jadinya ya. Kemudian dengan kekuatan, energi, gairah, semangat, nafsu dan adrenalin. Oke, jadi merah ini membuat orang bergerak lebih cepat, membuat orang lebih tidak berpikir panjang untuk melihat warna merah, dan cepat membuat orang lapar, teman-teman. So, buat teman-teman yang konten makanan, jadi perbanyak nuansa merah di thumbnail kalian. Nanti kita bakal jelasin ya. Di thumbnail di channel YouTube ini kebanyakan warna merah. Kenapa warna merah? Karena di sini kita membahas tentang tutorial bagaimana optimasi di YouTube, bagaimana caranya sukses di YouTube. Sukses itu butuh power, butuh kekuatan, sukses itu butuh keberanian, sukses itu juga butuh energi, butuh gairah, butuh semangat. So, merah adalah pilihan yang tepat untuk bikin thumbnail di konten-konten di Kotaro Kreatif ini, teman-teman ya. Oke, kemudian yang berikutnya hijau. Hijau berbicara soal kesuburan, kesegaran, kedamaian dan keseimbangan. Jadi buat teman-teman yang punya konten tentang yoga, tentang kesehatan, tentang apalagi ya, tentang tanaman dan lain sebagainya, sebaiknya nuansa thumbnailnya hijau, karena warna itu menerjemahkan maksud dari konten tersebut, teman-teman ya. Jadi kalau berbicara soal keseimbangan, misalnya berbicara soal yoga, berbicara soal meditasi, itu sebaiknya hijau. Nah, apalagi tanaman itu wajib hijau, jangan warna yang lain. Nanti kalau misalnya warna yang lain, otak untuk mencerna thumbnail itu akan susah, teman-teman ya. Kalau hijau udah pasti yang terekam di dalam otak orang yang melihat thumbnailnya, wah ini adalah tanaman. Oke. Yang berikutnya adalah orange. Jadi orange ini melambangkan sebuah kehangatan, kenyamanan dan keceriaan. Buat teman-teman, pernah nggak sih teman-teman lihat thumbnail channel anak-anak? Itu kebanyakan warna orange.
warna-warna cerah, orange, kuning, pink dan lain sebagainya. Ya, karena orange ini melambangkan kehangatan, kenyamanan dan keceriaan teman-teman ya. Oke. Yang berikutnya adalah kuning. Kuning ini melambangkan sebuah ceria, menunjukkan sebuah keceriaan, kemudian bahagia, energik dan optimis teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau melihat di atas ini logo Kotaro Kreatif, kenapa warnanya kuning? Ini dia, ini betul-betul melambangkan sebuah tujuan, goalnya gimana kita bahagia, kemudian ada energi di dalam Kotaro Kreatif ini, kemudian ada optimistis yang sangat tinggi, sehingga ada yang namanya konsistensi di dalam sini. Makanya kita pakai warna kuning, identik kuning, orange dan merah ya pastinya ya, karena kita menanamkan sebuah optimistis, menanamkan sebuah keceriaan juga, karena kuning ini melambangkan orang yang ini ya, warna yang selalu muda, warna yang menunjukkan jiwa muda teman-teman ya. Oke, kalau kuning. Kemudian biru ini melambangkan aman dan stabil, kecerdasan, rasa percaya diri teman-teman. Jadi buat teman-teman untuk yang konten kuliner, hindarilah warna biru di dalam thumbnail kalian, karena biru ini ketika ada di konten kuliner, karena biru ini bisa mengurangi nafsu makan teman-teman. Ya, nanti kita bakal praktekin. Jadi hindari warna biru. Biru itu sebaiknya yang aman dan stabil. Contoh, teman-teman konten gadget itu sebaiknya memakai nuansa warna biru, pakai banner biru, kemudian pakai font biru, kemudian nuansanya color gradingnya juga biru dan lain sebagainya, karena menunjukkan aman, stabil, kecerdasan. Karena membahas tentang gadget pasti berhubungan dengan smartphone, dengan PC, dengan laptop dan lain sebagainya. Oke, itu biru dan menunjukkan sebuah keamanan. Coba dilihat kalau misalnya teman-teman tahu logo-logo, semua logo bank yang ada di Indonesia rata-rata biru, karena bank ini menawarkan sebuah keamanan. Kemudian logo Facebook ya, teman-teman tahu ya, logo Facebook itu biru. Kenapa biru? Karena melambangkan sebuah jaminan keamanan untuk para penggunanya, karena mereka menyimpan data kita teman-teman ya. Oke. Kemudian ungu ini melambangkan kesendirian, orang yang tidak suka ngobrol, suka dengan dirinya sendiri, maksudnya suka menyendiri ya. Nah, makanya ada yang bilang ungu ini adalah warna janda, mungkin seperti itu. Dan juga selain kesendirian, ini imajinatif. Jadi orangnya selalu berimajinasi. Konten yang berbau imajinatif, konten yang mungkin podcast ini cocok ya, podcast yang imajinasi, berbau-bau sci-fi atau apalah pokoknya kayak gitu ya, itu ungu. Kemudian hitam ini identik dengan kuat, keras, hampa, duka dan juga misterius teman-teman. Jadi misalnya kalau konten teman-teman berkaitan dengan kuat, misalnya berkaitan dengan olahraga yang berbau kekuatan gitu ya, tentang karate misalnya, tentang tutorial pencak silat misalnya, tentang apa lagi ya, tentang horor, pastinya identik dengan hitam. Oke, jangan sampai salah warna teman-teman. Kemudian putih ini melambangkan bersih, suci, ringan dan kebebasan. Jadi biasanya vlog itu identik dengan putih karena di situ ada kebebasan. Di situ ada kebebasan konsep, dalam artian mereka tidak berkonsep karena ngalir aja, jadinya jadi satu konten ngalir tanpa skrip, tiba-tiba diedit jadi satu konten gitu aja, jadi satu film gitu aja, biasanya kayak gitu ya. Makanya biasanya vlog itu putih teman-teman ya. Dan yang berikutnya coklat ini melambangkan stabilitas dan kehangatan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman biasanya naik gunung, konten-konten yang berbau naik gunung, kemudian konten-konten yang berbau tradisional, konten-konten yang babat-babat tanah Jawa, biasanya menggunakan coklat. Sebaiknya menggunakan coklat karena ini melambangkan
sebuah stabilitas dan juga kehangatan, dan ini cocok dipadukan dengan hijau teman-teman ya. Nah ini dia coklat teman-teman. Oke, kemudian yang berikutnya abu-abu. Abu-abu ini sifatnya keseriusan, kemudian kestabilan, kemandirian, dan juga tanggung jawab teman-teman. Misalnya teman-teman mau bikin konten tentang sesuatu hal yang serius, tentang pendidikan mungkin, tentang success story mungkin ya, dan juga tentang tanggung jawab, tentang apapun itu yang berbau serius lah ya, berbau yang tidak main-main, tidak ada gimmick-gimmickan, tapi yang berbau serius, itu biasanya abu-abu yang paling cocok untuk thumbnailnya teman-teman ya. Biasanya politik, informasi politik, atau mungkin informasi tentang dokumenter atau konten-konten dokumenter atau apa, biasanya abu-abu karena berkaitan dengan sesuatu hal yang serius, yang tanggung jawab, keseriusan, dan kestabilan teman-teman. Oke, kemudian emas ini konten-konten yang berbau prestasi, kesuksesan, kemewahan, kemenangan, dan juga kemakmuran teman-teman. Misalnya mau review sesuatu hal yang mahal, nah nuansa emas ini akan menjadi hal yang cocok untuk thumbnail kalian, karena otak yang orang nonton akan merekam, wah kalau emas ini pasti sesuatu hal yang mewah, sesuatu hal yang mahal, apalagi dipadukan dengan hitam, sangat-sangat cocok sekali. Oke. Kemudian Tosca ini berkaitan dengan ketenangan dan juga kesabaran teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada konten yang inspirasi, bisa membuat orang sabar, konten yang menenangkan, konten yang santai, santuy, sebaiknya thumbnailnya berwarna Tosca. Oke. Magenta ini berkaitan dengan keseimbangan fisik, mental, spiritual, dan juga emosional teman-teman ya. Jadi magenta ini mungkin lebih ke tentang keseimbangan ya, tentang kebijaksanaan, konten-konten kebijaksanaan, spiritual, emosional, mungkin konten-konten yang menginspirasi, hampir sama dengan yang tadi ya, hampir sama dengan warna yang Tosca tadi ya, hampir sama teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah ini adalah contoh-contoh dari thumbnail yang saya buat teman-teman ya, yang bisa kalian jadikan inspirasi. Ini aplikasinya, dalam artian kita eksekusinya di sini. Tadi teori yang kita berikan, sekarang kita eksekusinya. Contoh, ini adalah makanan tentang nasi goreng. Nah, di sini kenapa saya pilih font ini? Karena biar jelas, fontnya Open Sans Extra Bold. Nah, coba kalau misalnya fontnya saya ganti teman-teman. Fontnya saya ganti, ini nasi goreng, kita ganti fontnya jadi yang ini, Buhari Script misalnya. Akan terasa susah untuk membacanya teman-teman ya. Misalnya ini. Oke, akan terasa susah juga karena kecil ya, karena orang lihat thumbnail biasanya segini di rekomendasi. Nah, ini sangat kecil sekali. Nah, kalau gini sangat-sangat jelas. Oke, yang berikutnya adalah pedas ini. Oke, kenapa saya miringkan? Kenapa tidak saya luruskan seperti ini? Karena sesuatu hal yang miring itu identik dengan sesuatu informasi yang penting, informasi yang bisa menarik perhatian, sesuatu hal yang aneh, sesuatu hal yang tidak biasa. Makanya pedas ini kan sesuatu hal yang tidak biasa, makanya saya miringkan teman-teman. Kalau dilurusin kayak gini rasanya pedas, kurang pedas ya, tulisannya aja kurang pedas. Kalau ini jelas-jelas pedas teman-teman ya. Nah, merah, kenapa nuansanya merah? Di sini ada cabai, di sini ada bannernya merah, di sini pedas ini. Karena merah ini bisa membuat orang lapar. Jadi saran dari saya, kalau misalnya konten makanan kalian, konten makanan untuk kalian yang bikin konten makanan, jadi pastikan banyakin warna merah, karena merah itu bisa membuat orang lapar. Kalau nggak percaya, sekarang coba langsung action, coba lihat warna merah, apapun itu warna merah, lihat beberapa menit, perut kalian langsung lapar teman-teman. Oke, kita buktikan. Tadi saya bilang bahwasannya jangan hindari warna biru ketika konten makanan teman-teman. Coba kita buktikan.
Di sini kita ganti warnanya. Oke, kita pisahkan dulu. Kita ganti warnanya merah ini, kita ganti biru. Bagaimana kira-kira? Di sini kelihatannya sangat enak sekali ya, sangat pedas sekali dan sangat-sangat menggoda sekali dan enak banget. Sekarang kita ganti biru, teman-teman. Oke. Bagaimana jadinya? Kenikmatannya berkurang. Karena biru ini bisa membuat nafsu makan berkurang, teman-teman. Bagaimana? Karena biru ini identik dengan chemical, identik dengan toksik dalam artian bukan omongan ya, toksik dengan racun sabun dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi nggak enak nasi gorengnya, teman-teman. Coba kita balikin, enak banget coy. Nah, itu namanya alam bawah sadar, teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan warna. Alright, oke. Sudah jelas ya teman-teman ya. Kenapa di sini warnanya putih? Kenapa tidak merah, Mas? Kalau merah ini tidak bisa dibaca karena alasannya karena backgroundnya. Kenapa saya putih? Karena yang saya bilang tadi, putih itu netral, bebas dipakai dimanapun. Oke. Contoh kita ganti merah. Nah, dari sini tidak bisa dibaca, teman-teman. Gelap. Oke. Akan lebih baik seperti ini. Merahnya diambil dari bawah, pedas, pas banget. Berkaitan dengan rasa pedas merah, cocok, pas. Oke, yang berikutnya di bawah. Kita scroll ke bawah, ini konten tentang makeup, tutorial makeup, teman-teman. Nah, di sini gambar dan juga font tulisan informasinya juga mewakili dari gambarnya, teman-teman. Di sini ada gambar lipstick, kemudian di sini tulisan lipsticknya saya kasih font yang water lily. Jadi hati-hati memilih font. Karena sesuai water lily ini sesuai dengan karakter dari lipstick ini sendiri, teman-teman. Dengan warna yang jelas, warna apa ini ya? Warna merun, pink dan lain sebagainya, mungkin gitu kali ya. Water lily. Coba kita ganti. Nah, pasti akan berbeda. Feel-nya akan berbeda, teman-teman. Nah, akan terasa kaku. Nah, ini betul-betul lipstick ya, teman-teman ya. Kemudian cara memakai ini juga sama. Informasi ini, headline ini juga Pak. Kenapa saya pakai ini? Karena ini informasi yang tegas, cara memakai jadinya. Dan kenapa tulisannya warna hitam? Karena backgroundnya terang. Makanya saya pakai warna hitam, teman-teman ya. Nah, ini font yang di atas sama yang di sini kenapa berbeda? Harus berbeda sebagai pembeda bahwasanya kalau sama berarti informasinya sama. Ini berbeda cara memakai lipstick. Nah, ini adalah alasan dari kenapa memakai lipstick. Nah, ini satu rangkaian yang bisa menerjemahkan orang. Jadi jangan terlalu banyak tulisan ya, teman-teman ya. Ketika membuat thumbnail, ya pastikan thumbnail itu tulisan dalam satu kalimat didesain di sini. Jangan lebih, kalau misalnya terpaksa harus ditambah lagi tuh, kayaknya harus, wah, orang susah untuk membacanya. Oke, yang berikutnya yang di bawah. Nah, di sini otomotif ya. Lebih baik naik Vespa. Nah, kenapa warna putih? Karena setelah saya otak-atik tadi, vintage itu biasanya kan kuning. Itu kurang bagus ya, kotor dan susah dibaca, teman-teman. Oke, saya coba, kayaknya kurang bagus juga. Atau kuning gini juga bagus sebenarnya. Tapi kenapa saya pilih putih? Karena biar bisa netral, teman-teman ya. Karena backgroundnya ini lepas banget ya, di alam, di laut dan lain sebagainya. Nah, kenapa tulisannya saya besarin? Karena banyak banget space kosong. Dan ketika dilihat sekecil apapun, Vespanya akan tetap kelihatan, teman-teman. Lebih baik naik Vespa. Nah, kenapa kata-katanya lebih baik naik Vespa? Ini adalah tagline atau jargon zaman dulu ya, teman-teman ya. Om-om kalian atau bahkan kakek-kakek kalian bakal tahu. Coba tanya sekarang, lebih baik naik Vespa itu apa? Itu adalah slogan untuk zaman dulu orang supaya untuk pecinta Vespa, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya ada Yamaha semakin terdepan, Honda yang terbaik atau apa dan lain sebagainya. Nah, Vespa menjawab lebih baik pakai Vespa. Nah,
Kenapa saya menggunakan copyright seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk tanaman ya di sini hijau. Kenapa saya pakai hijau? Jangan sampai salah warna teman-teman. Kalau salah warna artinya akan salah. Coba kalau hijaunya kita ganti, misalnya kita ganti merah. Nah kan pedas banget kan rasanya. Hijau, mint identik dengan hijau, harus selaras, jangan dicampur-campur, jangan kebanyakan warna. Warna harus selaras teman-teman ya. Otak manusia akan susah mencerna kalau warna itu lebih dari 3 itu udah maksimal banget. Oke, coba kita ganti lagi. Coba kita ganti ungu. Oh sorry, ini bannernya coba kita ganti ungu. Apa yang terjadi? Kuning. Ini wah kacau ya teman-teman ya. Yang bagus memang adem, keseimbangan, karena berbicara soal tanaman, berbicara soal keseimbangan alam dan lain sebagainya teman-teman ya. Oke, kita coba eksekusi lagi teman-teman ya. Kita bikin satu lagi dengan cepat. Caranya bagaimana? Seperti ini. Misalnya saya mau bikin motor identik dengan warna hitam ya, dengan mahal misalnya mobil misalnya ya, BMW. Jadi ceritanya ini konten mereview BMW teman-teman ya, misalnya seperti ini. Review jujur, gini aja udah selesai. Nice. Nah seperti ini akan sangat-sangat keren banget teman-teman ya. Oke, jadi cara gampang untuk membuat thumbnail, teman-teman harus memahami warnanya, teman-teman harus memahami fontnya buat teman-teman supaya tidak salah arti orang yang melihat teman-teman, supaya bisa ngeklik, orang yang nonton langsung ngeklik video kalian. Oke, thank you very much for watching. Jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. I'm Wawan Kotaro. Bye.